warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik semua. Sudah pada semangat untuk melakukan pembelajaran hari ini? Nah, untuk mengecek semangat kalian semua, Ibu ingin kalian melakukan ice breaking sebentar. Jika Ibu mengatakan, "Mana semangatmu?" Kalian bisa jawab, "Ini semangatku." Bisa dipahami semuanya? Ibu mulai ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Wah, pada semangat semua ini. Kita ulangi lagi agar kita bisa lebih semangat lagi dalam memulai pembelajaran hari ini. Mana semangatmu? Ini semangatku. Nah, Ibu akan memulai pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh Ibu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bisa dilihat temannya kanan kirinya apakah ada yang tidak masuk. Jika Ibu panggil nama kalian, kalian bisa mengangkat tangan dan mengatakan hadir. Jangan lupa memberikan senyum ceria kalian hari ini. Lani, baik, hadir Lani. Wah, ternyata senyum Lani hari ini sangat ceria ya. Bagaimana perasaannya hari ini Lani? Senang, baik. Nah, kita akan memulai pembelajaran hari ini dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Ada yang tahu kan? Pada sudah tahu pasti ini lagu Garuda Pancasila. Lagu si kecil. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Wah, semangat sekali ya menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan bersama-sama. Setelah ini, Ibu akan mengajak kalian menebak suara. Ibu akan menampilkan sebuah video dan kalian bisa mulai menebak suaranya. Pada video itu menampilkan suara apa?
Wah, hebat sekali. Pada aktif semua ini ya untuk menjawab kuis dan jawabannya tepat semua. Di sini ibu ingin bertanya, siapa yang di rumahnya punya tanaman? Wah, ternyata banyak juga ini yang menanam tanaman. Lalu, bagaimana tanaman tersebut bisa tumbuh? Benar, kita bisa memberinya air, menyiram setiap hari, dan juga cahaya matahari. Benar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang komponen biotik dan abiotik. Sebelum itu, apa saja komponen dari biotik dan abiotik? Lalu, apa hubungan dari biotik dan abiotik tersebut? Nah, biotik adalah segala sesuatu yang ada di alam yang disebut makhluk hidup atau benda hidup. Nah, biotik ini contohnya ada hewan atau tumbuhan. Jadi, yang ada segala sesuatu yang ada di alam, hewan dengan tumbuhan ini disebut biotik. Lah, untuk abiotik adalah segala sesuatu yang ada di alam yang disebut benda mati. Nah, jadi abiotik ini terdiri dari seperti batu, air, cahaya matahari, apalagi? Ya, angin juga, tanah, betul. Hari ini kita mempelajari hubungan-hubungan biotik dan abiotik. Kalian bisa siapa yang di sini pernah ke sebuah taman? Wah, hampir semua pernah ya. Kalian di taman melihat apa saja? Ada tumbuhan, benar. Burung, ya. Ada kupu-kupu juga, benar. Nah, di taman tersebut ternyata ada
hubungan antara komponen biotik dan abiotik. Contohnya apa, Ibu? Nah, di taman terdapat bunga, yang mana bunga tumbuh dengan air, tanah, dan juga cahaya matahari. Nah, komponen biotiknya adalah tumbuhan, benar. Lalu komponen abiotiknya adalah cahaya matahari, air, dan juga tanah. Mereka ini saling berhubungan dan membutuhkan satu sama lain. Nah, setelah ini kalian akan mengerjakan sebuah LKPD yang mana kalian diminta untuk observasi, mencari biotik dan abiotik. Lalu kalian juga diminta untuk menjelaskan hubungan antara komponen biotik dan abiotik yang telah kalian temukan. Nah, akan Ibu perlihatkan LKPD-nya. Nah, ini adalah LKPD yang akan kalian kerjakan. Jadi, kalian mengerjakan LKPD komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem, yang mana kalian diminta untuk membedakan komponen biotik dan abiotik, lalu memahami hubungan antara komponen biotik dan abiotik ini dalam suatu ekosistem. Kalian bisa mengerjakannya dalam kelompok. Nah, bisa dibagi kelompoknya dengan menurut bangku yang terdekat. Satu kelompok bisa 4 anak. Lalu pada LKPD pertama ini kalian akan melakukan pengamatan lingkungan. Kalian bisa setelah ini keluar ke kelas untuk melihat lingkungan sekitar kelas atau lingkungan sekolah. Kalian amati dan catat contoh komponen biotik dan abiotik yang ada di lingkungan. Lalu kalian gambar komponen ekosistem yang kalian temukan. Nah, ini terdapat tabel contoh biotik dan abiotik. Kalian bisa mencari 7 contoh biotik dan abiotiknya. Nah, setelah pembagian kelompok, kalian bisa bergabung dengan kelompoknya masing-masing nih. Yang tertib ya, kelompok 1 di sebelah kiri, lalu dilanjut kelompok 2, kelompok 3, dan seterusnya. Dimulai dari kelompok 1 untuk keluar, lalu dilanjut kelompok 2, dan seterusnya. Tetap tertib dan berhati-hati ketika sedang mengamati atau sedang melakukan observasi. Anak-anak, jika sudah selesai bisa kembali ke kelas dan duduk di bangku masing-masing sesuai kelompoknya. Setelah ini kalian akan mempresentasikan temuan kalian. Apa saja komponen biotik dan abiotik yang telah kalian temukan di sekitar kelas lingkungan sekolah ini? Baik, untuk kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil dari pengamatannya. Tepuk tangan untuk presentasi dari kelompok 1. Nah, apakah di sini ada yang sama temuannya dengan kelompok 1? Ada ya, ternyata ada yang sama dan juga ada yang beda. Selanjutnya untuk kelompok kedua. Kita beri apresiasi dulu untuk kelompok 2 karena sudah presentasi hasil dari pengamatannya. Selesai sudah pemaparan dari semua kelompok tentang komponen biotik dan abiotik yang telah kalian temukan. Nah, setelah ini kalian bisa mengerjakan LKPD yang kedua. Ibu akan jelaskan
Kalian perhatikan dan lalu kalian kerjakan. Nah, setelah kalian mengerjakan LKPD pertama, kalian bisa melanjutkan LKPD yang kedua. Yang mana LKPD kedua ini kalian akan membuat sebuah poster mini tentang keterkaitan komponen biotik dan abiotik. Nah, kalian bisa buat sekreatif masing-masing kelompok pada lembar yang telah disediakan. Ibu akan beri waktu kalian mengerjakan. Jangan lupa beri warna agar poster itu yang kalian buat lebih menarik dan mudah dipahami. Lalu periksa kembali hasil poster sebelum mengumpulkan apakah hubungan antara komponen biotik dan abiotiknya sudah jelas dan sudah tepat. Nah, kalian bisa menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kalian bisa menyiapkan alat tulis, pensil warna, spidol atau krayon yang sudah kalian bawa. Silakan dipersiapkan dulu alat dan bahannya. Setelah ini ibu akan bagi lembar LKPD kedua dan kalian bisa mulai mengerjakan secara berkelompok. Tuh, ngapain nih? Baik, sudah siap semuanya untuk mengerjakan poster mini LKPD kedua? Siap, ibu akan bagikan LKPD-nya. Bisa kalian mulai kerjakan. Baik, sudah selesai semua mengerjakan LKPD yang kedua? Sudah. Nah, setelah ini ibu akan meminta kalian untuk maju ke depan setiap kelompok untuk menjelaskan pengerjaan LKPD yang telah kalian lakukan. Untuk kelompok pertama, silahkan untuk menjelaskan poster yang telah kalian buat ini tentang hubungan biotik dan abiotik yang bagaimana. Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, kelompok 1 ini sudah menjelaskan komponen biotik dan abiotik hubungannya dengan sangat baik dan jelas. Jadi kelompok 1 ini menemukan apa? Ternyata kelompok 1 menemukan kupu-kupu dan juga tanaman ya yang ada di depan kelas. Benar. Selesai sudah pemaparan semua kelompok. Ibu sangat mengapresiasi semua hasil kerja kalian dan kalian bisa menempelkan hasil LKPD kalian poster mini di depan kelas. Setelah kalian mengetahui hubungan antara komponen biotik dan abiotik, kalian sudah mempelajari apa saja hari ini? Ya, biotik adalah benda hidup seperti hewan dan tumbuhan. Lalu abiotik adalah benda tak hidup seperti air, udara, benar, tanah. Nah, ibu akan mengajak kalian untuk bermain kuis setelah ini. Kalian bisa menebak, mencocokkan komponen biotik dan abiotiknya. Nah, ini adalah kuis yang akan kalian kerjakan. Ibu minta nanti setiap kelompok bisa untuk menjawab dari kuis yang mana mencocokkan mana benda yang termasuk komponen biotik dan mana benda yang termasuk komponen abiotik. Kita mulai ya. Nah, untuk kelompok pertama, silakan. Air adalah komponen biotik atau abiotik?
komponen abiotik. Mari kita coba. Benar, air adalah komponen abiotik. Selanjutnya untuk kelompok 2. Awan termasuk komponen biotik atau abiotik? Biotik. Mari kita lihat apakah awan termasuk biotik. Wah, ternyata salah. Maka jawaban yang benar adalah ya, abiotik. Lalu untuk kelompok 3, api adalah komponen biotik atau abiotik? Abiotik. Benar. Lalu selanjutnya, bunga adalah komponen biotik atau abiotik? Biotik. Mari kita coba. Benar ternyata. Lalu gunung. Gunung ini termasuk komponen biotik atau abiotik? Coba diperhatikan. Gunung biotik. Mari kita coba untuk biotik. Wah, ternyata salah. Gunung adalah termasuk abiotik. Lalu untuk ayam. Benar, ayam adalah biotik. Selanjutnya untuk kucing termasuk komponen biotik atau abiotik? Biotik. Ya, pohon otomatis biotik. Nah, you win. Nah, setelah melakukan kuis dan juga melakukan pengamatan, observasi, dan telah melakukan presentasi, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar mengenai biotik dan abiotik serta hubungan dari kedua komponen tersebut. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memimpin doa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini lebih bermanfaat. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, terima kasih atas perhatiannya anak-anak, dan juga sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.